الإنسان من أمور الدين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الشيخ الإمام عبد الله بن علوي الحداد نفع الله به: السؤال مفتاح يتوصل به إلى ما في الصدور والقلوب من معاني العلوم وأسرار الغيوب، فكما أنه لا يوصل إلى ما في البيوت من الأمتعة والنفائس إلا بالمفاتيح المتخذة من الحديد والخشب، كذلك لا يوصل إلى ما عند العلماء العارفين من العلوم والمعارف إلا بالأسئلة المتخذة من طلب الاستفادة مقرونا بالصدق والرغبة وحسن الأدب. ثم ذكر عن الإمام سفيان الثوري رحمه الله أنه كان يبادر بالرحيل من كل بلدة دخلها ولم يسأله أحد من أهلها عن شيء من العلم ويقول: هذا بلد يموت فيه العلم. وكان الشبلي رحمه الله إذا جلس في حلقته ولم يسأله أحد يتلو قوله تعالى: ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلم خزائن مفاتيحها السؤال، ألا فاسألوا فإنه يؤجر فيه 4: السائل والعالم والمستمع والمحب له. وورد مرفوعا: حسن السؤال نصف العلم. فعلم مما مر أنه يتعين على كل من لم يعلم أن يسأل أهل الذكر، وهم العلماء العاملون الناصحون لله ولرسوله ولعامة المؤمنين، وليحذر من أن يسأل عن دينه من ليس بهذا الوصف من العلماء ممن يطلب بعلمه الدنيا ويتخذه مسيدة وشبكة لجمع حطامها. فاحذر منه وفر فرارك من الأسد، فإن ضرره عليك أكثر من نفعه لك، لأن من لم يؤمن على دين نفسه فكيف يؤمن على دين غيره؟ فافهم. وكان محمد بن سيرين ومالك بن أنس رحمهم الله يقولان: هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Alhamdulillah, para hadirin jemaah maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, beliau membawakan di dalam pasal yang ke-6, beliau membahas tentang keutamaan dan anjuran beliau untuk kita semua agar senantiasa sering-sering memanfaatkan kesempatan untuk bertanya kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah 122 yang dimana mafhumnya adalah apabila segolongan kaum atau sekelompok orang pergi untuk mempelajari ilmu, maka hendaknya mereka benar-benar mendalami perjalanan atau pelajaran yang sedang mereka dapatkan. Dan beliau mengambil kesimpulan bahwasanya di dalam rangka untuk mendalami atau memahami suatu ilmu, maka diperlukan suatu cara yang dinamakan yaitu dialog, tanya jawab. Bagaimana seseorang itu senantiasa memiliki rasa haus kepada ilmu agama dengan cara mengungkapkan pertanyaan dan keinginan tahuan akan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an: "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang tahu apabila kamu adalah orang yang tidak tahu. Jadi ketika kita tidak paham dan tidak tahu sesuatu, maka jangan mengambil kesimpulan sendiri. Justru dengan ketidaktahuan kita harus memberanikan diri kita untuk mencari tahu dan bertanya kepada orang yang paham. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya bertanya itu adalah kunci untuk sampainya ilmu ke dalam hati. Karena bagaimana kita akan memahami sesuatu apabila kita tidak bertanya tentang sesuatu tersebut. Bahkan pernah dikatakan oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad juga bahwa sesungguhnya kalau kita mau masuk ke dalam suatu rumah atau suatu kamar, maka biasanya akan memerlukan kunci. Baik kunci itu terbuat dari kayu ataupun terbuat dari besi ya. Kalau kunci-kunci modern sekarang malah sudah ada yang pakai karbu. Pada intinya ketika kita akan masuk dalam suatu kamar atau suatu ruangan, itu kita butuh kunci. Nah, maka begitu juga kalau kita mau memasukkan ilmu agama, matikan arang itu jatuh. Ini arang itu jatuh. Arang kedua arang. Agak belah. Siapa panas? Begitu juga tatkala kita ingin memahami
sesuatu tentang agama dan kita ingin masukkan ke dalam diri kita, maka kunci untuk memasukkan pemahaman ilmu agama itu adalah dengan memperbanyak pertanyaan akan perkara-perkara agama. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau pernah masuk ke suatu kota dan menyampaikan banyak pelajaran agama di dalam kota tersebut. Tetapi selama beliau berkeliling di kota itu, masuk ke satu rumah, masuk ke satu majelis, ternyata tidak ada satupun yang bertanya tentang ilmu agama. Padahal beliau banyak menyampaikan perkara-perkara tentang agama. Maka beliau akhirnya keluar dari kota itu dan mengatakan, "Hadza baladun yamutu fihil ilm." Ini sesungguhnya kota yang di dalamnya tidak ada kehidupan agamanya sama sekali. Kenapa? Karena tidak ada keinginan dari masyarakatnya untuk mencari tahu atau mau bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama. Bahkan Imam Asy-Syibli rahimahullahu taala, beliau kalau duduk dalam majelis ilmunya dan beliau mempersilahkan jamaahnya untuk bertanya, setelah selesai beliau menyampaikan tentang ilmu, kemudian beliau persilahkan jamaahnya, ada yang ingin tanya, ada yang ingin tanya. Setiap jamaahnya itu diam, tidak ada yang mau bertanya. Beliau baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa waqa'al qawlu 'alaihim bima zalamu fahum la yantiqun." Dan sesungguhnya mereka telah diliputi oleh kegelapan sehingga mereka tidak mau bertanya. Beliau memberikan perumpamaan terhadap orang yang tidak mau tanya tentang agama, padahal dia tidak paham tentang agama, adalah orang yang diselimuti dengan kegelapan atau diselimuti oleh syaitan. Baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, ilmu itu adalah khazain. Ilmu itu bagaikan lemari-lemari, dan untuk membuka lemari itu harus dengan menggunakan kunci, dan kunci daripada ilmu itu adalah dengan memperbanyak soal. Tetapi banyaknya soal bukan berarti dengan bertanya hal-hal yang sia-sia. Jangan sampai kita juga banyak tanya tapi akhirnya pertanyaannya sia-sia, pertanyaannya tidak manfaat sama sekali. Kita justru banyak bertanya adalah perkara-perkara yang akan bisa memberikan dampak kebaikan untuk diri kita sendiri. Ala fas'alu fa innahu yu'jaru fihi arba'ah. Nabi SAW melanjutkan sabda beliau dengan mengatakan, maka hendaknya kalian memperbanyak pertanyaan tentang ilmu agama, karena apabila di dalam tanya jawab itu berlangsung, maka ada 4 golongan yang mendapatkan pahala. Yang pertama, yang bertanya dapat pahala. Yang kedua, ustadznya yang menjawab dapat pahala. Kemudian yang mendengarkan juga mendapatkan pahala. Dan orang yang cinta dan suka dengan tanya jawab itu juga akan mendapatkan pahala. Begitu juga ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW marfu', beliau bersabda, husnus su'ali nisful ilmi. Baiknya suatu pertanyaan adalah setengah daripada ilmu. Ya, baiknya suatu pertanyaan adalah setengah daripada ilmu. Akan tetapi Al-Habib Zain beliau menutup di dalam penyampaian beliau mengatakan bahwasanya tetap kita harus memilih-milih kepada siapa kita bertanya. Jangan sembarang melihat ada orang yang sepertinya dia paham atau sepertinya dia tahu, atau dia ngaku-ngaku bahwa dirinya tahu, padahal dia adalah orang yang tidak paham sama sekali. Lalu kemudian kita tanya, kita dengar jawabannya, kita ikuti penyampaiannya, akhirnya dia menyesatkan dan kita juga jadi orang yang tersesat. Nah, itu yang bahaya. Jangan sampai kita pilih-pilih, kita cari tahu kepada siapa bertanya, kepada siapa kita akan menanyakan suatu hal, apa lagi hal-hal itu yang berkaitan dengan perkara agama. Imam Muhammad bin Sirin dan Malik bin Anas rahimahumullah ta'ala, beliau berdua mengatakan, al-ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Ilmu itu bagian dari agama. Maka hendaknya kalian memperhatikan baik-baik kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Kalau kita mengambil agama kita dari orang yang saleh, kita mengambil agama kita dari orang yang alim, kita mengambil agama kita dari orang yang memiliki sanad keilmuan yang kuat terus bersambung sampai Rasulullah SAW, maka agama kita insya Allah selamat. Tetapi kalau kita mengambil agama kita dari orang yang kita tidak ketahui dia belajar di mana, dia tahu dari mana, dia mengambil ilmunya dari mana, apakah dia hanya modal buka Google saja, atau dia modal baca-baca buku di perpustakaan saja. Nah, ini bahaya. Tatkala seseorang itu mengambil ilmu dari orang yang tidak bersanad,
maka jadilah agamanya itu tidak kuat. Kenapa? Karena landasan dia beramal di dalam agamanya itu walaupun betul, landasannya itu tidak kuat. Kenapa? Karena dia tidak memiliki sanad yang bersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Karena pertanyaan harus ada pertanyaan. Nah ini ada pertanyaan nih. Tadi disebutkan ada 4 hal yang keuntungan orang bertanya. Pertama untuk yang bertanya, dan di sini ada yang kelima pertanyaannya. Orang yang tidak suka dengan orang yang bertanya gitu. Karena apa? Mungkin karena kalau dia bertanya ya lama ada ini ya. Iya, wah ini bukan tua nih mau lalu nih. Nah itu bagaimana orang yang bertanya, dia tidak senang dia lihat orang yang bertanya itu karena kelamaan, serta kadang pertanyaannya itu bukan untuk menjawab problem, tapi untuk menambah pengetahuan saja. Anda bertanya, malu bertanya sisa jalan, banyak bertanya malu-maluin aja. Jadi yang ditanya ini sesuatu yang memang tadi dikatakan di mana saya berarti hadis Rasulullah SAW. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwa sebaik-baik pertanyaan, maksudnya pertanyaan ini ya, kadang orang buat pertanyaan itu dia ngetes, tujuannya ngetes, atau dia sudah tahu, sudah pernah nanya misalnya. Nah, itu tidak apa-apa kalau misalkan dia sudah yakin ini yang nanya ini dia sudah tahu, cuma dia untuk ngelamain majelis saja misalkan, atau membuat orang tidak ada manfaatnya gitu. Nah ini bukan termasuk daripada hadis yang tadi dapatkan pahala lipat. Yang maksudnya dimaksudkan di sini adalah tatkala dia bertanya supaya dia yakin, paham, kemudian orang-orang juga akan paham. Nah terus kalau yang di sampingnya mendengarkan tidak mau dengarkan hal itu, walaupun dia sudah tahu, tapi dia yakin ada orang pasti yang lain belum tahu, dia sudah tahu. Dengan rasa tahunya itu dia tidak senang dengan pertanyaannya, ini tidak dapat dia karena yang terakhir, yang keempat adalah orang yang cinta dengan pertanyaan walaupun dia sudah tahu. Tapi kalau dia yakin semua orang sudah tahu itu rukun sholat misalkan yang dia tanya, semua yakin sudah tahu semua rukun sholat, tetap tanya atau tetap dia mutar di situ lagi pertanyaannya, itu namanya Bani Israel. Banyak soal, udah jelas, dia tanya lagi, itu tergolong dia Bani Israel lah, tidak apa-apa namanya. Tapi jangan benci orang, jangan benci sifat, atau jangan benci pertanyaannya juga, karena di situ pertanyaan tentang syariat, benci sifat maksudnya. Nah, sehingga kita tidak tergolong daripada orang yang mendapatkan pahala tadi. Jangan tidak tergolong orang yang merugi mendapatkan pahala. Maka di sini yang keempat adalah yang akan mendapatkan pahala dengan pertanyaan tadi adalah tatkala dia senang dengan pertanyaan tersebut. Jadi kalau dia misalkan di situ ilmu yang belum kita tahu, jangan sampai kita tidak suka, kita mahrum daripada pahalanya nanti. Kita diharamkan pahalanya. Harus senang dengan ada pertanyaan. Walaupun akan perpanjang majelis akan panjang, tidak jadi masalah. Karena apa? Karena majelis ilmu adalah afdalnya majelis. Allahu a'lam bishawab. Gimana terbaca ada ulang, ada bahasa kadang-kadang beda bacaan, kan beda artinya, Beda harokat. ya artinya kadang ada yang kelupaan gitu, tidak dia beda dari artinya gitu. Terus yang kedua, kan kita kan harus bertanya sama orang yang sudah punya ilmu lah. Bagaimana kita tahu sekarang itu di mana-mana banyak majelis, kita lagi di sekarang ini jadinya semua itu disebut ustaz, bukan guru, padahal ya kita tahu sendiri. Nah, jadi gimana dia tahu mau dia itu seorang benar dia bisa dia takut kayak barusan itu kita bertanya salah-salah ntar dia jawab, ini kita sudah putih gitu. Ini tanya
pertama masalah salah bacaan. Kalau di Fatihah di situ katanya para fuqaha, para ulama mengatakan lahan yugayyir makna dan lahan ma yugayyir makna. Apa maksudnya? Harakat yang di situ tidak merubah makna. Alhamdulillahirabbil alamin. Merubah makna, tidak merubah makna. Cuma dia baca dalam sholat haram, sah sholatnya. Hukumnya haram kalau tidak di dalam Fatihah. Dia baca alhamdulillah, dan dia bilang alhamdulillah, sah sholatnya, sah sholat. Tapi haram karena berubah lahan. Jadi di dalam bacaan itu, baik itu sholawat atau apapun, ada yang merubah makna. Nah, yang merubah makna ya makruh. Atau misalkan dia sengaja, dia tahu tapi dia rubah maknanya, ya, tidak pas. Kalau dia lahan yang tidak merubah makna, ya tidak ada masalah, cuma kurang pas. Ya, yang kemarin sudah kita sebutkan di pasal ketiga itu Rasuluna, bukan Rasulun, walaupun tulisannya Rasulun di situ. Nah itu adalah kami artinya. Kalau nu tidak ada artinya. Jadi bacaan yang disebut harakat yang merubah makna makruh hukumnya kalau dia di lain Fatihah atau yang wajib di sholat atau Al-Quran misalkan, itu haram kalau dia misalkan walaupun tidak merubah makna, merubah harakatnya tanpa ada riwayah, itu haram. Kemudian kalau dia bacaan hadis atau yang lainnya makruh dia tatkala dia merubah makna. Tapi kalau tidak merubah makna, ya, tak masalah, mubah. Kalau dia selain Al-Quran. Terus yang kedua yang ditanya adalah orang yang tepat kita bertanya. Jadi di sini adalah yang dikatakan Imam Ibn Mubarak. Apa disuruh dikatakan di bab sanad tadi yang dijelaskan bahwa bertanya bukan hanya orang alim. Alimnya ini banyak orang alim, banyak ustaz. Mungkin ada sebagian sekarang ustaz dia belajar dari Google atau dari baca kitab saja. Bacanya dari kitab, alim dia paham, cuma tidak punya sanad, terputus sanadnya sampai Rasulullah. Maka keberkahannya kurang. Bisa saja ada salahnya karena bahkan man-kana syekhu kitab fakatahu aktar min shawab. Jadi pastinya salahnya akan lebih banyak daripada benarnya kalau dia cuma belajar dari kitab saja tanpa guru. Maka yang dipilih adalah orang yang pernah belajar sama siapa gurunya dulu dia ini. Terus gurunya siapa gurunya? Nah itu sanad, itu silsilah sanad. Kalau dia misalkan belajarnya sama alim fulan, tidak diragukan ini. Tidak diragukan karena bersanad sampai karena Imam Ibn Mubarak katanya apa? Di dalam bab sanad laula isnad intinya laula isnad man qala man syaa masya barang siapa yang tidak memiliki sanad maka dia akan setiap orang yang alim pastinya akan mudah mengatakan ilmu kalau dia tidak dengan bersanad. Maka yang dipilih adalah yang bersanad pertama. Syaratnya syekh yang dimaksudkan tadi untuk kita mengetahui masalah khususnya dalam masalah agama kita. Pertama dia punya ilmu, kemudian yang kedua bersanad, kemudian di sini di dalam ayat Al-Quran tadi yang mengamalkan ilmunya. Ada orang alim bersanad tapi dia tidak amalkan ilmunya. Maka jangan juga bisa karena para imam yang ditanya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, para masyayikh kita, para imam-imam itu, mereka punya setelah mereka alim, sanadnya jelas, tapi mereka punya amalannya juga jelas, punya sholawat, punya dzikir, punya tilawah Al-Quran, punya amalan. Bukan dia alim bersanad tapi tidak ada ibadahnya kurang. Maka juga jadi tiga yang paling penting di situ adalah dia setelah dia alim, dia punya sanad dan dia bisa mengamalkan ilmunya. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan